Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada Jumat 10 Oktober 2025, tepat pukul 12.00 siang, perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas resmi mulai berlaku. Di permukaan, ini tampak seperti momen yang pantas dirayakan. Ledakan mereda, sirene berkurang, dan malam yang biasanya dipenuhi suara drone serta tembakan mendadak terasa terlalu sunyi. Dan justru disitulah keganjilannya mulai terasa. Karena bagi banyak orang yang mengikuti konflik ini dari dekat, perang di Timur Tengah bukan perang yang lahir kemarin sore. Ia menanggung beban ribuan tahun, sejarah, identitas, keyakinan dan luka yang diwariskan lintas generasi. Maka pertanyaan yang paling jujur tidak selalu berbunyi apakah damai sudah datang, melainkan apakah damai ini akan bertahan atau hanya jeda sebelum badai yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, manusia biasanya mencari pegangan. Ada yang menatap peta militer, ada yang memantau pergerakan diplomasi, ada yang menghitung stok minyak dan sanksi ekonomi. Tapi ada juga yang mencari makna di tempat lain, nubuat, penglihatan, pertanda spiritual. Dan dari sana, satu nama mulai sering muncul, seorang peramal internet bernama Biggs. Biggs dan penglihatan yang membuat orang bergidik. Biggs bukan analis politik, bukan diplomat, bukan jenderal. Ia hadir di ruang yang lebih kabur, ruang di mana ketakutan, iman dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Ia mengaku melihat sesuatu yang tidak biasa. 1. Damaskus, ibu kota Suriah, menjadi puing-puing, mirip gambaran nubuat dalam Alkitab tentang kota yang jatuh menjadi reruntuhan. 2. Langit Israel diselimuti badai kejahatan, seolah ada tekanan gelap yang menggantung, bukan sekadar konflik manusia. 3. Ia menggambarkan roh jahat berputar di atas kediaman Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, sebuah simbol yang ia anggap sebagai pertanda perang ini bukan hanya perang senjata, tapi juga perang yang menyentuh dimensi batin. Dalam narasinya, Netanyahu pergi ke tembok ratapan untuk berdoa. Adegan itu ia lukiskan bukan sebagai detail wisata religi, melainkan sebagai gambaran pemimpin negara berdiri di titik paling sakral, memohon sesuatu yang mungkin bahkan tidak bisa ia katakan pada publik. Biggs lalu melontarkan kalimat yang membuat suasana berubah, bahwa perjanjian damai ini bisa jadi bukan tanda keselamatan, melainkan tanda mendekatnya akhir zaman. Dan sejak itu, ketegangan cerita naik satu tingkat. Pohon ara sudah matang, kalimat yang mengandung bom makna. Di akhir salah satu pesannya, Biggs berkata, "Saudara-saudara, pohon ara sudah matang." Bagi orang yang akrab dengan simbol-simbol Alkitab, pohon ara sering dipahami sebagai lambang Israel, dan kematangannya dianggap pertanda waktu dunia memasuki fase penentuan. Biggs tidak menyebut nama secara terang-terangan, namun ia mengatakan ada dua tokoh kunci dan dua keputusan penting yang akan mendorong dunia menuju fase akhir zaman. Ia juga menyinggung sosok yang ia sebut berkaitan dengan perjanjian damai itu, Antikristus. Di titik ini, rasa takut manusia bekerja dengan cara yang khas. Ketika sesuatu terasa terlalu besar untuk dipahami, kita mencari pola untuk memegang kendali meski hanyalah lewat tafsir. Maka muncul pendeta-pendeta dan penafsir nubuat yang mencoba menyambungkan kata-kata Biggs pada teks-teks kitab suci. Kitab Daniel dan perjanjian yang akan dikhianati. Menurut tafsir yang sering muncul, perjanjian damai yang dimaksud Biggs dianggap sejalan dengan nubuat dalam kitab Daniel, sebuah perjanjian besar yang menandai awal 7 tahun masa bencana besar. Tetapi ada bagian yang membuat bulu kuduk merinding. Perjanjian itu tidak akan bertahan sampai akhir. Ia hanya berjalan 3,5 tahun, lalu dirobek. Setelah itu, sosok yang disebut Antikristus akan membatalkan perjanjian, masuk ke bait suci, dan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Tindakan ini memicu apa yang disebut sebagai kekejian yang membinasakan. Dan dari sana, bencana besar turun bertubi-tubi. Di titik ini, damai yang baru diumumkan pada 10 Oktober 2025 tadi
terasa berubah makna, bukan lagi garis finish, melainkan garis start menuju sesuatu yang lebih gelap. Wahyu, 21 bencana dan dunia yang berubah wajah. Kitab Wahyu menggambarkan 7 tahun itu sebagai masa ketika bencana datang berlapis-lapis. Dalam narasi yang Anda berikan, disebut rangkaian 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Totalnya 21 bencana, bertubi-tubi, menekan manusia bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Gambaran yang muncul sangat ekstrim. Bintang-bintang berjatuhan, benda langit bergeser, matahari menghitam, laut memerah. Lalu tidak berhenti di sana. Yang lebih menakutkan justru bencana sosial. Sistem masyarakat rusak, ekonomi ambruk, moral runtuh, kekacauan merebak, dan manusia makin mudah dihasut. Di tengah semua itu muncul istilah yang tajam. 3 roh jahat yang menghasut manusia untuk berperang. Dan di zaman modern, manusia selalu mencoba menerjemahkan simbol kuno dengan bahasa hari ini. 3 roh jahat dan tafsir modern, poros kejahatan. Dalam narasi yang Anda tulis, ada tafsir yang mengaitkan 3 roh jahat dengan gagasan poros kejahatan. Dulu, istilah itu dipopulerkan Presiden AS George W. Bush 2002, merujuk pada negara-negara yang dianggap mendukung terorisme. Lalu pada 22 Oktober 2023, istilah poros kejahatan muncul lagi dalam pernyataan tokoh politik AS. Kali ini diarahkan pada Tiongkok, PKT, Rusia, dan Iran. Narasi yang berkembang kira-kira begini. Kelompok ekstrim di Timur Tengah memiliki penyokong, Iran. Iran dianggap ditopang oleh 2 kekuatan besar. Rusia dituduh menyuplai persenjataan, dukungan strategis. Tiongkok disebut membeli minyak Iran meski sanksi menekan. Lalu pertanyaannya bergeser menjadi tuduhan yang lebih tajam. Apakah dukungan ekonomi dan politik itu berarti ikut menopang konflik dan pada ujungnya menopang teror? Ini bukan kesimpulan pasti, tapi ia punya daya ledak emosional. Karena ketika nama Rusia, Tiongkok, dan Iran disatukan, orang mulai membayangkan perang besar yang tidak lagi lokal. Dan dari sana, cerita menyentuh titik paling gelap, nuklir. Nuklir, ketakutan yang tidak butuh nubuat. Ada ketakutan yang tidak perlu metafora untuk terasa nyata, senjata nuklir. Dalam narasi Anda, disebut bahwa para pejabat dan ilmuwan mengingatkan, bahkan 10 hulu ledak nuklir bisa memicu musim dingin nuklir, suhu global turun drastis, tanaman gagal tumbuh, panen runtuh, dan miliaran manusia menghadapi kelaparan. Di sini ketegangannya menjadi sangat manusiawi, karena Armageddon tidak lagi terdengar seperti istilah kitab, melainkan terdengar seperti skenario ilmiah yang dingin dan realistis. Lalu muncul pertanyaan yang menusuk, mengapa Iran berani bermain sedekat itu dengan jurang? Narasi menjawab, karena ada 2 negara nuklir super di belakang, Rusia dan Tiongkok. Jika Iran menembakkan nuklir, Israel mungkin tidak bisa menahan sendiri. Amerika akan turun tangan. Jika Amerika turun tangan, 2 kakak besar Iran tak akan diam. Maka skenario terburuknya bukan lagi perang satu negara melawan satu negara. Skenario terburuknya adalah 3 kekuatan nuklir saling memukul, saling membalas, saling menghancurkan. Jika itu terjadi, bukan cuma krisis pangan, itu bisa berubah menjadi ancaman kepunahan massal. Dan karena itulah kalimat nuklir tinggal 1 langkah lagi terdengar bukan dramatis, melainkan menakutkan. Ketika para peramal kembali bersuara, Biggs dan Parker. Di titik krisis seperti ini, orang biasanya terbelah 2. Satu pihak menolak semua nubuat karena dianggap spekulatif. Pihak lain justru makin ingin percaya karena realitas terasa terlalu mengerikan untuk dibiarkan tanpa makna. Beberapa bulan sebelumnya, 2 peramal internet disebut sama-sama memprediksi krisis ini, Biggs dan Parker. Biggs disebut pernah berkata, ketika Trump naik, Trump akan menghajar Iran seperti singa, menjerat dari sisi ekonomi, memotong jalur teknologi nuklir, dan menyiapkan operasi cepat.
mematikan dengan senjata yang belum pernah terlihat. Narasi kemudian mengatakan semuanya terbuka lewat sebuah peristiwa. Pada 21 Juni, tahun tidak ada tulis ulang secara eksplisit di bagian ini, tetapi alurannya mengarah ke fase konflik yang sama. Amerika disebut membombardir 3 fasilitas nuklir bawah tanah Iran, dan senjata yang disebut muncul adalah GBU-57, bom penghancur bunker yang dikatakan mampu menembus sangat dalam. Tetapi Parker memperingatkan, perang tidak akan cepat selesai, karena bantuan diam-diam dari kekuatan besar bisa membuat konflik melebar. Namun Parker memberikan jalan lain, bukan tekanan luar yang menyelesaikan Timur Tengah, melainkan perubahan dari dalam Iran. Perempuan misterius dan revolusi, harapan di tengah gelap. Parker melihat sosok perempuan, pemimpin yang mampu, berjiwa seniman, yang memimpin rakyat menuju perubahan besar. Ia menggambarkan rakyat turun ke jalan membawa bendera merah dan kuning, bukan bendera Iran saat ini, melainkan simbol tradisional Persia, seakan Iran kembali ke akar. Ia lalu mengingatkan bahwa Iran sebelum 1979 disebut jauh lebih modern dan terbuka. Hubungan dengan AS dan Israel pernah baik, rakyat hidup relatif makmur, reformasi dilakukan, perempuan diberi hak pilih. Raja dinasti Pahlavi, Muhammad Reza Pahlavi, meluncurkan revolusi putih pada 1963, reformasi agraria, pendidikan, modernisasi dan hak politik perempuan. Lalu semua runtuh pada Januari 1979. Raja turun tahta dan mengungsi. Iran berubah menjadi republik Islam yang keras, hubungan diplomatik putus, hukum agama mengekang rakyat. Di bagian ini, cerita menjadi sangat menyentuh, karena ia bicara tentang satu hal. Sebuah bangsa yang menyadari kita terperangkap, tetapi tidak tahu bagaimana keluar. Parker mengaku melihat Iran akan membaik. Pertanyaannya, apakah perbaikan itu datang lewat api kebebasan rakyat sendiri? Kores Agung, Zoroastrianisme, dan identitas yang dibajak. Parker menyerukan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar politik. Ia menyerukan pemulihan identitas. Ia berkata iman asli Iran bukan ekstremisme modern, melainkan Zoroastrianisme, agama yang memulihkan cahaya dan kebenaran. Dengan inti ajaran, pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Ia menyebut Kores Agung, Cyrus the Great, tokoh Persia yang dihormati karena pernah membebaskan orang Yahudi dari Babilonia dan membantu pemulihan bait suci. Pesannya seolah begini, Iran pernah menjadi peradaban gemilang, tetapi kini terjerat rezim yang menjauhkan rakyat dari akar mereka. Kalau rakyat ingin merdeka, mereka harus mengingat lagi siapa diri mereka. Di sini, Parker bukan hanya menubuatkan, ia seperti sedang mengguncang kesadaran. Bait suci ketiga dan kuil semua agama, mimpi yang terlalu indah untuk dunia yang terlalu keras. Parker juga bicara soal isu paling sensitif, bait suci ketiga di Yerusalem. Ia menyebut nubuat bahwa sebelum akhir zaman, Yahudi akan membangun bait suci ketiga, tetapi ia memberi tafsir damai yang terdengar hampir mustahil di dunia sekarang, bahwa suatu hari, ketika era damai benar-benar datang, Yahudi dan Arab hidup berdampingan, dan tempat suci itu menjadi kuil semua agama, tempat paling suci di bumi, bukan milik satu pihak. Ini terdengar indah, dan justru karena terlalu indah, ia terasa menyayat, sebab dunia hari ini bahkan sulit sepakat untuk berhenti saling membunuh. Vatikan dan nubuat para paus, bayangan akhir di kota tujuh bukit. Narasi kemudian berpindah ke Roma, Vatikan. Disebut ada arsip rahasia, dan yang paling misterius adalah 5 lembar perkamen yang memuat nubuat para paus, nubuat Santo Malakis tentang 112 paus. Kalimat terakhir nubuat itu yang paling mengguncang. Akan ada penganiayaan terakhir, dipimpin Petrus orang Roma. Lalu kota tujuh bukit akan dihancurkan, dan Tuhan mengadili umatnya. Bagi banyak orang, ini terdengar seperti gema dari kitab Wahyu. Dunia lama runtuh, lalu datang langit baru dan bumi baru. Dan di titik ini, cerita seperti mengunci satu rasa.
Kita sedang berdiri di pinggir sesuatu yang besar, entah itu sejarah, entah itu bencana. Trump, Tiongkok dan dunia yang tidak tenang. Parker juga menubuatkan Trump, ancaman belum berakhir, ada penembakan. Trump terluka tapi tidak fatal, bahkan ada nubuat lebih berani. Trump akan menjabat lagi lewat cara tertentu, bahkan muncul kemungkinan dinasti Trump sampai Barron. Ini sulit diverifikasi, dan Parker sendiri mengakui itu seperti sesuatu yang ditandai dulu saja. Lalu ia menyinggung Tiongkok. Ia melihat asap di atas peta Tiongkok, pertanda buruk. Ia menafsirkan akan ada perubahan besar, ekonomi terpukul, sanksi memicu gejolak sosial, perlawanan membesar, bahkan ia menyebut kemungkinan berakhirnya PKT, meski prosesnya panjang dan tidak instan. Ia juga menyinggung Falun Gong sebagai gerakan yang makin membesar. Lalu narasi menguraikan penindasan sejak 1999 dan ketahanan damai para praktisinya selama puluhan tahun. Bagian ini memberi gambaran bahwa perang tidak selalu berupa tembakan. Ada perang yang berjalan pelan, perang yang mematahkan hati, perang yang membentuk masyarakat dari dalam. Siapa Biggs? Awal penglihatan dan beban yang tidak terlihat. Tentang Biggs sendiri, narasi mengatakan informasi pribadinya minim, bahkan nama Brandon Biggs pun belum tentu asli. Ia mengaku mengalami peristiwa ajaib pada 6 Juli 2014. Dalam tidur, ia merasa Yesus datang, membawanya ke tepi surga, memperlihatkan dinding emas seperti gelombang tsunami, malaikat berzirah, kereta perang, dan hadiah akhir zaman yang belum pernah terlihat manusia. Sejak itu, ia mengaku sering mendapat penglihatan. Pada Juli 2021, ia membuka kanal YouTube dan mulai membagikannya. Namun semakin ia berbicara, bebannya makin berat. Ada yang percaya, ada yang menertawakan, ada yang memuji, ada yang menyerang. Ia mengaku banyak malam menangis karena tekanan. Lalu ia berkata Tuhan menasihatinya, tetap rendah hati, jangan mencari pujian manusia. Pendapat orang berubah seperti cuaca. Di sini Biggs tidak lagi terdengar seperti tokoh viral. Ia terdengar seperti manusia yang rapuh, yang menanggung sesuatu yang mungkin lebih besar dari dirinya. Niniwe, kota yang selamat karena pertobatan, lalu hancur karena lupa. Narasi lalu memasukkan kisah Niniwe. Niniwe adalah kota besar Asyur, makmur, angkuh, penuh kekerasan. Tuhan mengutus Yunus untuk memperingatkan. 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Ajaibnya, kota itu bertobat dan bencana ditahan. Tapi setelah damai berlalu, mereka lupa. Tuhan mengutus peringatan kedua lewat Nabi Nahum, bahwa sekitar 100 tahun kemudian Niniwe akan dihancurkan. Nubuat itu diabaikan, sampai akhirnya menjadi kenyataan. Niniwe runtuh, tertimbun, hilang berabad-abad, baru ditemukan kembali pada abad ke-19. Kisah ini seperti pesan keras. Bencana bukan hanya soal hukuman, tetapi soal manusia yang menolak berubah. Krisis finansial, Yellowstone, tsunami, ketakutan yang berlapis. Biggs memperingatkan rangkaian bencana. 1. Krisis finansial besar. 2. Lalu wabah dan gempa. 3. Lalu letusan besar Yellowstone memicu gempa pantai barat AS. 4. Lalu tsunami menghantam Hawaii dan Jepang. Bahkan Jepang disebut hancur total dan gelombang masuk Tokyo, berdampak ke pesisir Asia. Namun ia mengatakan, langit tidak harus runtuh, menghindari bencana tidak mustahil. Ia menyebut bencana bukan semata hukuman, melainkan koreksi. Ketika manusia menjauh dari Tuhan, akar masalah harus diselesaikan, mengoreksi hati. Tuhan menunggu manusia merendahkan diri. Dan kalimat yang paling menakutkan justru ini. Kalau manusia baru berubah setelah bencana datang, mungkin sudah terlambat. Dalam 24 jam semuanya berubah. Nubuat terakhir dan internet yang menghilang. Nubuat terbaru Biggs disebut berbeda. Bahkan ia mengisyaratkan ini mungkin yang terakhir. Ia menggambarkan akan ada peristiwa besar di politik Amerika. Pengungkapan besar-besaran yang membuka kain penutup mata manusia.
Kegelapan di sektor keuangan juga terbongkar. Sistem finansial seperti menara Jenga, tinggal satu balok penyangga. Jika jatuh, runtuh seketika. Tuhan berkata kepada Biggs, semuanya akan berubah dalam 24 jam. Lalu muncul bagian yang membuat orang terdiam. Biggs mengatakan sebentar lagi mungkin tidak ada YouTube, bahkan internet pun mungkin hilang. Kalau suara para nabi menghilang, manusia harus bagaimana? Jawabannya, kata narasi, manusia harus belajar menemukan pencerahan sendiri, bukan bergantung pada informasi, tetapi membangun iman, memahami makna hidup dan kehidupan setelah mati, berbuat baik, dan menumpuk kebajikan. Ia mengutip prinsip, memberi ikan tidak sebaik mengajarkan cara memancing. Resep yang melampaui zaman, pertobatan dan kebaikan. Narasi menutup dengan kisah Tiongkok kuno. Chang Taoling pada akhir dinasti Han Timur mengatasi wabah dengan cara unik. Orang sakit menuliskan dosa dan kesalahan, lalu bertobat dan bersumpah tidak mengulang. Konon banyak yang sembuh. Di sini pesan Biggs terasa seperti bertemu lintas zaman. Pertobatan tulus, iman dan kebaikan disebut sebagai resep perlindungan yang tidak lekang oleh waktu. Penutup, damai yang menguji hati. Pada akhirnya, gencatan senjata 10 Oktober 2025 tetaplah fakta politik. Tetapi bagi sebagian orang, justru fakta itu menjadi cermin. Apakah manusia belajar dari darah yang sudah tumpah, atau justru sedang berjalan menuju tragedi yang lebih besar? Tidak ada yang bisa memastikan nubuat, tetapi ada satu hal yang selalu bisa dipilih manusia, kapanpun. Menjaga hati tetap baik, memperbaiki diri, dan menambah kebaikan agar apapun yang datang, kita tidak runtuh dari dalam. Semoga kita semua, seperti penutup narasi Anda, mampu mengubah musibah menjadi berkah dan menjaga keluarga tetap berada dalam lindungan yang benar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.